Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada kesempatan ini atau pada sesi ini, saya mau bicara tentang mengapa kitab suci atau Alkitab yang dimiliki oleh gereja itu dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Baik saudara-saudariku terkasih, sebelum kita sampai pada jawabannya, terlebih dahulu saya mau katakan demikian, bahwa kitab suci atau Alkitab yang dimiliki oleh gereja, baik gereja Protestan maupun gereja Katolik, itu adalah hasil karya manusia. Kitab suci itu atau Alkitab itu ditulis oleh manusia. Jadi ini perlu kita pahami bersama terlebih dahulu, bahwa kitab suci atau Alkitab itu bukan Tuhan yang menulis, tetapi manusia yang menulis. Ini harus kita pegang prinsip dasar atau konsep awal ini supaya kita dapat ketahui dan memahami bersama bahwa kenapa akhirnya kitab suci itu dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini. Jadi sekali lagi, bahwa kitab suci yang kita miliki atau Alkitab yang kita miliki dalam gereja itu adalah hasil tulisan manusia. Baik saudara-saudariku terkasih, kitab suci itu adalah tulisan manusia. Dan dalam sejarah awal, kalau kita perhatikan kitab suci ini, bahasa pertama yang dipakai untuk menulis Alkitab atau kitab suci adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, inilah bahasa awal penulisan kitab suci yang kita gunakan dalam gereja. Jadi bukan Tuhan yang menulis lalu tiba-tiba dilempar dari langit. Nah, inilah orang-orang Kristen. Silakan terima buku kalian ini. Tetapi buku itu sekali lagi ditulis oleh manusia. Jadi bukan Tuhan yang menulis. Jadi bahasa pertama yang digunakan untuk menulis Alkitab atau kitab suci kita adalah bahasa Ibrani dan Yunani. Inilah dua bahasa awal saudara-saudariku terkasih yang digunakan oleh para penulis kitab suci kita untuk menulis kitab suci. Nah, sekarang pertanyaan kita, mengapa kitab suci itu harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia? Awalnya dari dua bahasa ini, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Sebanyak mungkin sesuai dengan bahasa yang ada di dunia ini, teristimewa di mana tempat itu orang-orang Kristen itu berada. Maka kitab sucinya pasti ditemukan di sana penulisannya dalam bahasa orang-orang yang ada di tempat itu. Jadi bayangkan atau dapat kita bayangkan saudara-saudari betapa banyak bahasa yang ada di dunia ini, dan kitab suci juga begitu banyak ditulis dalam beragam bahasa. Luar biasa ya. Nah, jadi awalnya dalam bahasa Ibrani dan Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Yang jelas kalau di negara itu atau di daerah itu ada orang Kristen di sana, maka Alkitab atau kitab suci itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa setempat. Nah, saudara-saudariku terkasih, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa harus diterjemahkan? Dapat kita bayangkan demikian. Seandainya bahasa penulisan kitab suci itu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, lalu bagaimana dengan kita di Indonesia atau di negara yang lain? Apakah kita harus dipaksakan untuk belajar bahasa Ibrani dan Yunani hanya untuk mengerti kitab suci? Ini namanya kurang kerjaan ini, kurang kerjaan.
Banyak tugas kita yang lain, tugas untuk menjalankan kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu harus belajar bahasa Ibrani dan Yunani hanya untuk mengetahui isi kitab suci. Atau sebaliknya, hanya beberapa orang atau orang-orang tertentu yang belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi kita kalau mau belajar kitab suci, kita harus tunggu orang-orang yang ahli dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Karena kalau tidak ada mereka, maka kita tidak akan mungkin bisa membaca teks itu, apalagi untuk memahaminya. Ini jelas saudara-saudariku terkasih. Nah, maka tujuan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa adalah supaya orang-orang Kristen yang ada di tempat itu atau di wilayah itu, dia dengan mudah dapat mengerti dan memahami isi kitab suci itu. Luar biasa saudara-saudari. Jadi inilah tujuan dasar dari mengapa kitab suci atau Alkitab kita itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia ini. Tujuannya sederhana supaya orang-orang yang ada di daerah itu ya gampang mudah mengerti kitab suci sesuai dengan bahasa orang itu sendiri. Misalnya kita di Indonesia, ya orang-orang Indonesia bisa mengerti Alkitab sesuai dengan bahasa Indonesia. Demikian juga di Indonesia ini masih lagi diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia saja Alkitab itu diterjemahkan, tetapi diterjemahkan lagi ke dalam bahasa-bahasa daerah. Ini luar biasa saudara-saudariku terkasih. Tujuannya sekali lagi sederhana, supaya orang di tempat itu bisa mengerti kitab suci atau Alkitab berdasarkan bahasanya sendiri. Dapat kita bayangkan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kalau hanya orang-orang tertentu yang belajar bahasa Ibrani dan Yunani, berarti kita harus menunggu orang itu dulu datang untuk mengajari kita tentang kitab suci. Dan bisa saja saudara-saudari, ada kemungkinan ini hal yang manusiawi. Bisa saja orang yang mengajari kita itu ya melakukan penyelewengan. Bisa-bisa saja. Ada selalu kemungkinan untuk itu. Bisa dibohonginya kita. Oh, ini artinya ini artinya ini. Padahalnya sesungguhnya tidak demikian. Tapi kita berharap itu tidak terjadi. Nah, yang jelas bahwa sekali lagi kitab suci itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini supaya orang-orang yang ada di tempat itu dapat mengerti, memahami kitab suci, dan dia dapat menjalani, mengaplikasikan pesan kitab suci itu sesuai dengan bahasa di tempat mereka berada. Kemudian saudara-saudariku terkasih, ada umat juga pernah bertanya begini. Kalau kitab suci atau Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, apakah tidak ada kemungkinan ada kesalahan menerjemahkan atau penerjemahan? Nah, pertanyaan ini memang wajar, sangat wajar, dan memang ini masuk akal. Karena bayangkan bahasa aslinya itu Ibrani dan Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa ini, diterjemahkan lagi ke dalam bahasa itu, lalu sampai ke daerah kita. Sudah berapa kali penerjemahan atau terjemahan itu dilakukan? Maka ada umat yang bertanya demikian. Apakah tidak ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam menerjemahkan? Jadi sekali lagi pertanyaan ini masuk akal, wajar, dan ini logis. Baik saudara-saudariku terkasih, saya mau katakan hal penting demikian. Bahwa pada awal penulisan kitab suci ini pun, para penulis kitab suci itu bukan mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi dia atau mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Ini jawabannya saudara-saudari. Jadi para penulis awal kitab suci itu dibimbing oleh Roh Kudus untuk menuliskan kitab suci itu. Maka itu bukan ide mereka, bukan gagasan mereka, tapi atas karya Roh Kudus. Roh Kudus berkarya di dalam diri mereka. Maka pertanyaan umat tadi yang mengatakan, apakah tidak ada kesalahan penerjemahan? Yang pertama saya katakan bahwa itu
kemungkinan yang sangat kecil terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus membimbing orang-orang, baik para penulis kitab suci maupun mereka yang menerjemahkan kitab suci itu dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Jadi itu jawaban pertama saudara-saudari. Roh Kudus bekerja dalam diri mereka untuk menerjemahkan, mengarahkan pikiran mereka, hati mereka, jiwa mereka, keseluruhan diri mereka untuk menerjemahkan teks kitab suci itu dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi itu adalah jawaban pertama, bahwa Roh Kudus membimbing, menuntun para penerjemah kitab suci sehingga mereka bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan yang diarahkan oleh Roh Kudus itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kitab suci itu selalu direvisi. Nah ini dia saudara-saudari. Kitab suci itu akan atau selalu dalam revisi. Artinya demikian. Kalaulah misalnya sudah diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa, setelah itu para ahli kitab suci itu melakukan kajian kembali dan ditemukan di sana kalimat atau ayat yang rasa-rasanya artinya itu masih agak jauh dari bahasa aslinya, maka ini harus direvisi kembali. Direvisi kembali. Jadi bukan sekali menulis, bukan sekali menerjemahkan dan langsung dipakai, langsung dikonsumsi oleh umat beriman Kristiani, tetapi ini harus direvisi secara terus-menerus. Nanti setelah direvisi digunakan, kemudian para ahli menemukan satu kalimat lagi atau satu ayat lagi. Kiranya artinya ini belum mendekat ke bahasa aslinya, maka para ahli ini akan melakukan revisi lagi. Jadi revisi ini saudara-saudariku terkasih tidak akan pernah berhenti. Yang jelas bahwa semua ini bertujuan untuk supaya kitab suci itu mau digunakan dalam bahasa apapun, jangan ada terjadi perbedaan arti antara atau kitab suci dalam bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Maka saudara-saudariku terkasih, karena bimbingan Roh Kudus ini, kita dapat melihat kitab suci itu, mau bahasa apapun itu. Misalnya kita ambil salah satu contoh. Dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mau bahasa apapun itu, semua berbicara tentang hal yang sama. Ini luar biasanya saudara-saudari. Jadi tidak akan ada perbedaan di sana yang mendasar, bahwa kalau bahasa Inggris Matius bab 1 ayat 1 sampai 10 lain artinya, Indonesia lain lagi, bahasa yang lain lagi artinya. Tidak demikian saudara-saudari. Nah, jadi walaupun diterjemahkan ke dalam beragam bahasa di dunia, tetapi artinya, maknanya dari perikop itu tidak akan pernah berbeda. Karena jawaban tadi saudara-saudari, pertama para penulis awal kitab suci dan juga para penerjemah kitab suci itu dibimbing, diarahkan oleh Roh Kudus. Dan kemudian ketika para ahli itu menemukan ada beberapa kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan arti asli dari bahasa kitab suci itu, maka bahasa itu akan direvisi kembali. Inilah kira-kira saudara-saudari sedikit jawaban tentang mengapa kitab suci itu bisa diterjemahkan ke dalam beragam bahasa. Kiranya membantu kita dan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.